tugas kita di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah menerjemahkan sebetulnya kepentingan nasional kita itu apa gitu. Apakah kepentingan nasional kita itu kayu for the sake for kayu gitu. Hanya kayu untuk kayu. Tentu bukan kan. Dengan norma-norma yang baru, kayu juga untuk planet gitu. Kayu juga untuk people gitu. Nah, ngomongin soal komoditas itu nggak cuma soal kondisi tuntutan soal untuk terbebas dari ketergantungan komoditas gitu. Sekarang ada isu baru yaitu soal masuknya norma internasional di tengah-tengah perdagangan gitu. Dan itu juga menjadi salah satu kunci dari artikel itu kan. Yaitu bagaimana norma-norma internasional ini misalnya kita sebut soal keberlanjutan, soal lingkungan, soal kesehatan, soal well-being, human rights itu pun dimasukkan ke dalam perdagangan gitu. Jadi kita sekarang nggak bisa yang namanya jualan barang tuh, oke, saya jual kayu, oke, saya jual misalnya sayur mayur gitu, buah-buahan gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu aja. Sekarang kita perlu perhatikan, kita harus teliti gitu kan Mas, lihat ini asal buah-buahannya dari mana nih gitu, diprosesnya kayak apa, terus habis itu barang-barang ini yang bikin siapa, dari mana gitu-gitu kan, dibuatnya secara ramah lingkungan atau enggak gitu kan. Ada sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terhadap produk yang diperjualbelikan gitu. Nah, ini pengaruh norma-norma ini nih apa Mas terhadap perdagangan internasional gitu? Pengaruhnya sangat besar ya. Jadi itu yang menjadi salah satu sumber dari banyak kemacetan negosiasi. Kalau kita bicara multilateral maka WTO WTO menjadi arenanya. Kemacetan itu nampak sekali datang dari soal-soal yang berkaitan dengan quote-unquote international norms ini gitu. Yang kadang-kala dibungkus dengan macam-macam istilah teknis ya. Yang berkaitan dengan kesehatan. Biasanya nanti kalau kita bicara pada level multilateral SPS misalnya ya. Sanitary and phytosanitary begitu measures. Yang berkaitan dengan perburuan, nanti juga dikaitkan dengan bagaimana perlakuan kita pada buru-buru kita. Dan seterusnya itu menjadi perdebatan yang nampak tidak ada ujungnya di dalam level multilateral. Tetapi sebetulnya yang menarik dari perkembangan 5 tahun terakhir kan sebetulnya bagaimana norma ini ditransformasikan. Jadi tidak hanya oleh para pelaku perdagangannya, tetapi juga oleh mereka-mereka yang punya concern pada isu-isu perdagangan dan industri begitu. Secara umum kita melihat concern itulah yang harus kita tangkap menjadi peluang dan peluang bagi lagi-lagi kalangan millennials ya. Millennials yang kalau trade-mates itu backgroundnya bukan ekonomi atau bukan fakultas teknik yang menjadi backbone dari inovasi dan lain-lain. Tapi backgroundnya misalnya HI misalnya ya, hubungan internasional atau sosiologi atau geografi sekalipun ya. Peluangnya adalah bagaimana menerjemahkan, mentransformasikan norma-norma itu dalam kepentingan nasional kita pada transformasi industri-industri yang basisnya komoditas. Jadi bagaimana kita menerjemahkan misalnya kayu yang kita ekspor itu adalah kayu yang sustainable gitu. Kayu yang diterima oleh masyarakat internasional yang punya cara pandang baru mengenai kayu. Kayu yang tidak hanya kayu tapi kayu yang juga menyelamatkan bumi begitu. Kayu yang juga nanti menyelamatkan segenap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Itu yang menjadi PR ya bagi kita, bagaimana itu semua ditranslasikan, diterjemahkan, sehingga kemudian teman-teman yang punya fokus di isu-isu ini bisalah nanti menjadi semacam analis simbol begitu. Ini semua kita main simbol ya, main simbol. Uni Eropa itu simbolnya macam-macam sekarang ini, jadi deforestasi, soal carbon free begitu, soal zero emission dan lain-lain, semuanya simbol. Simbol ini menjadi sesuatu yang penting bagi negara-negara sedang berkembang sekarang ini yang perlu di backup dengan kapasitas sumber daya manusia yang juga bisa menerjemahkan simbol-simbol itu. Dan tugas kita di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah menerjemahkan sebetulnya kepentingan nasional kita itu apa gitu.
apakah kepentingan nasional kita itu kayu for the sake for kayu gitu, hanya kayu untuk kayu? Tentu bukan kan. Dengan norma-norma yang baru, kayu juga untuk planet gitu, kayu juga untuk people gitu. Jadi itu yang untuk sesuatu yang saya kira menjadi sangat relevan sekarang ini di tengah terutama pandemi yang juga belum kunjung usai, di tengah sebetulnya juga negosiasi iklim yang juga nampak jalan di tempat, perlu terobosan-terobosan di sana. Bagaimana menyikapi misalnya soal mineral kita ya, batu bara kita. Di di statistik kita batu bara masih menyumbang nomor 1 ya untuk ekspor di kita di bidang, terutama di bidang pertambangan dan mineral. Mau apa dengan batu bara kita? Pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kita tidak bisa selamanya menggantungkan ekspor barang mentah, termasuk di dalamnya batu bara begitu. Di samping soal ketahanan energi, soal bagaimana energi kita di keep gitu ya di dalam negeri, yang lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkan aktivitas di industri batubara ini sebagai juga aktivitas yang punya impact pada planet secara keseluruhan. Itu juga penting karena bencananya sudah di depan mata begitu. Teman-teman di Kalimantan bulan-bulan terakhir ini merasakannya betul ya. Bagaimana kerusakan hutan yang antara lain diakibatkan oleh proses transformasi industri yang nampak tidak punya peta yang punya orientasi pada planet, itu berdampak secara langsung pada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kalian nanti tengok lagi lah film itu Sexy Killers ya. Sexy Killers itu gambaran yang refleksi bagi kita untuk meninjau ulang, dan saya kira kami di BSPD memang mendorong itu untuk didialogkan. Kita tidak menutup mata bahwa memang sektor ini, sektor seperti pertambangan atau bahkan perkebunan kita menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kita perlu dialog yang intensif bagaimana melihat masa depan ini. 20 tahun ke depan, apa yang kita harapkan dari hutan kita, apa yang kita harapkan dari mineral kita yang terkandung di dalam hutan kita itu, apa yang kita harapkan dari macam-macam yang terkandung di Ibu Pertiwi ini, seperti apa begitu. Kira-kira itu yang Tiffany. Oke. Mungkin take away-nya dari tadi yang disampaikan Mas Riza kan mungkin kelihatannya adalah dengan adanya norma-norma ini adalah justru sebenarnya juga bisa jadi kesempatan gitu kan bagi negara berkembang ini untuk melihat komoditas itu biar nggak komoditas saja gitu, bahwa kita juga responsibel, bahwa kita juga harusnya memang nggak mengambil suatu hal itu purely karena kita ingin mendapatkan keuntungan saja gitu kan. Kita juga perlu memperhatikan bahwa ini dampaknya apa nih buat masa depan gitu, seperti apa.